podcast bersama tim Maman. apa itu Maman? Tim Maman adalah matematika mantap. Nah, sudah tahu kan dari judulnya apa? Pasti kita akan membahas apa teh? Membuat podcast yaitu tentang matematika. Ada matematika kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Nah, kalian sebelum ke pembahasannya kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya teh. Iya. Nah, izin perkenalkan diri, saya Firmansyah dan Saya Siti Nopia Emisari. nah kita di sini berdua sebagai host di podcast kali ini. Nah, kalian boleh panggil saya Kang Firman dan ini. Dan saya Teh Nopi. Nah, biar tidak berlama-lama ya, kita langsung aja panggil pemateri atau narasumbernya Iya. buat membahas podcast kali ini ya. Iya, podcast kali ini. Tentang materi apa teh? Boleh tahu? Tentang materi kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Jadi kalau ada yang tidak tahu, jangan lupa nonton video ini ya guys. Dari awal sampai akhir ya, Iya. jangan lupa. Kita langsung aja panggil narasumbernya ke tempat podcast kali ini. Iya. Boleh untuk para narasumber untuk masuk ke ruangan podcast. Halo. Nah, kita udah kedatangan nih narasumber untuk membahas materi peluang ya di Iya. podcast kali ini yang kita buat. Nah, boleh kenalkan dulu, ini bersama akan siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Aliza Dwi Ramadan dari kelas 12 MIPA 7. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kira Rizkia dari 12 4. Dan saya Fania dari kelas 12 IPA 7. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di undangan podcast yang kita buat hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih kan Akang sama Teteh tadi cuma ngasih tahu kelasnya aja. Kelas aja. Iya, kalau boleh tahu Akang sama Teteh sekolahnya di mana nih? Kita dari SMA Negeri 18 Garut. Nah, boleh ceritain dulu gak sih singkat-singkatnya bagaimana kalian sekolah ke SMA 18 Garut? Seru sih, anggarannya bagus juga. Banyak Kalau boleh tahu nih, saya dengar dari TikTok sama YouTube katanya dari jalan raya sampai ke sekolahnya itu kayaknya nanjak banget ya. Iya. Karena sekolah kita tuh dijuluki dengan sekolah STM, sekolah Tanjak Buyun. Jadi ada kata-katanya gitu. Iya, tapi gak apa-apa ya, itu sehat, kita bisa naik gunung setiap hari gitu. Teteh langsung aja ya ke pembahasannya. Teteh mau nanya apa nih ke narasumber ini? Mau nanya, apa itu kejadian saling bebas? Kejadian saling bebas, jadi kejadian saling bebas itu dua kejadian A dan B yang dikatakan saling bebas jika terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Cirinya yaitu informasi tentang kejadian pertama tidak mengubah peluang kejadian kedua. Umumnya terjadi pada percobaan tanpa pengaruh hasil sebelumnya. Nah, jadi kejadian saling bebas juga ada rumusnya nih. Nah, rumusnya itu yaitu P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Kayak gitu. Oh, oke. Tadi Teh Naupi nanya ke Kakak itu definisi dari kejadian saling bebas. Kan ada saling bebas, berarti ada tidak saling bebas. Nah, kalau tidak saling bebas apa nih kan pengertiannya? Nah, nggak beda jauh dari sebelumnya, cuman ada beberapa part yang menjadi pembeda antara saling bebas dan tidak saling bebas. Kejadian tidak saling bebas yaitu dua kejadian A dan B yang dikatakan tidak saling bebas jika terjadinya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Caranya atau ciri dari peluang kejadian kedua berubah setelah kejadian pertama terjadi. Pada umumnya terjadi pada percobaan tanpa pengembalian. Nah, tadi juga kan udah menyebutkan nih di kejadian saling bebas itu ada rumusnya. Tentunya di kejadian tidak saling bebas juga mempunyai rumus.
Rumusnya yaitu P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B slice A. Nah di sini kan Akang sudah menjelasin nih, udah lengkap definisinya. Nah kenapa sih Akang bisa termotivasi belajar matematika? Padahal nih kata orang-orang matematika itu sulit, pusing. Karena yang pertama kalau matematika tuh kalau dijauhin malah makin sulit, jadi kita harus mencoba untuk bersahabat dengan matematika. Mungkin ada beberapa motivasi yang saya ambil, salah satunya yaitu matematika itu sulit, tapi disitulah kamu akan menjadi hebat. Oh iya, di podcast kali ini kita punya tagline-nya. Kalian tahu belum? Apa tuh? Oh tagline itu, kalau kita bilang belajar matematika bersama tim Maman, kalian jawabnya belajar matematika menjadi mantap. Nah kita coba dulu ya, buat sebelum ke pembahasan ini yang cukup pusing menurut mereka, atau menurut kita juga sedikit pusing sih. Nah kita coba dulu ya, belajar matematika bersama tim Maman. Belajar matematika. Belum. Kamu udah tahu belum? Coba sekali lagi. Nih, belajar matematika bersama tim Maman. Gimana tuh jawabnya? Belajar matematika menjadi mantap. Belajar matematika menjadi mantap. Belajar matematika bersama tim Maman. Belajar matematika menjadi mantap. Nah, udah cukup semangat ya kali ini setelah membacakan tagline ini. Terus langsung saja nih ke contoh soal. Mau Teh Fania dulu apa Teh Fania dulu? Boleh dari aku dulu. Oh, Teh Fania dulu. Oh, kalau udah tahu nih Teh Fania membahas tentang peluang kejadian bebas atau tidak saling bebas? Saya di sini membahas peluang saling bebas. Oh, saling bebas. Iya. Boleh nih, Teh dalam contoh kehidupan sehari-harinya bagaimana? Aku langsung aja ambil contoh dari koin ya. Koin yang 500-an? Iya. Yang ada angka sama Iya, huruf? sama gambar. Iya, gambar. Bukan sama gambar. Aku langsung bacain aja satu-satu ya. Di sini ada 2 buah mata uang logam dilempar bersama-sama. Peluang munculnya 2 angka adalah, nah kan ada angka sama gambar. Di sini tuh berarti pasangannya ada angka-angka, satu ada angka-angka, kedua ada angka dan gambar, ketiga ada gambar angka, keempat ada gambar-gambar. Jadi NS-nya itu ada 4. Oh iya. Ya, nah karena di sini yang ditanyainnya tuh peluang munculnya 2 angka, yaitu NA. Nah NA itu sama dengan 1. Rumusnya tuh PA sama dengan NA dibagi NS. Nah karena tadi kita udah tahu ya, NA-nya itu 1 dan NS-nya itu 4, kita tinggal bagi 1 dibagi 4, yaitu 0,25. Jadi hasilnya tuh 0,25. Nah di sini kami punya pertanyaan nih untuk Fania. Tapi ini bukan pertanyaan tentang matematika. Oh, iya. Tapi masih berhubungan dengan matematika juga. Iya. Kenapa sih kakak mau belajar matematika? Apakah karena kakak terpaksa atau emang karena kakak mau? Dari saya sendiri ya, karena menurut saya itu tuh kebutuhan juga ya, kayak berguna juga untuk keseharian saya, untuk entah itu berhitung uang, entah itu berhitung jarak. Jadi kayak saya merasa untuk belajar matematika itu kan butuh, jadi saya sangat mau dan senang untuk belajar. Nah tadi kan pertanyaan dari Teh Fania ya. Mungkin Teh Fania membahas tentang peluang kejadian saling bebas. Nah kalau buat Teh Tila nih pertanyaannya udah kita nggak Teh? Boleh. Nah boleh saja untuk Teh Novi untuk membacakan pertanyaannya nih buat Teh Tila. Pertanyaannya yaitu, bayangin kalau aku punya saku jaket yang isinya ada 5 koin, terus 2 diantaranya itu koin emas langka dan 3 sisanya cuma koin perak biasa. Nah, tantangannya adalah aku bakal ambil 2 koin secara acak dari saku aku satu persatu. Tapi syaratnya koin pertama yang aku ambil nggak boleh dibalikin ke dalam saku. Menurut Teh Keila, secara matematis berapa sih peluang aku bisa dapat koin emas diambil
di ambilan pertama dan dapat emas lagi di ambilan kedua. Oke, ini seru. Jadi, buat sobat podcast, ini yang kita sebut sebagai kejadian tidak saling bebas karena hasil pertama bakal merubah nasib hasil kedua. Logikanya gini, pas tangan Akang Teteh masuk ke saku buat sabun koin pertama, peluang Akang Teteh dapat emas itu masih 2 dari 5 atau sekitar 40%. Tapi karena koin emas yang udah Akang Teteh ambil itu dan dibalikin lagi, otomatis jumlah koin di saku Akang Teteh sekarang berkurang, tinggal sisa 4 koin aja. Dan karena satu emas udah Akang Teteh pegang, berarti emas yang tersisa di dalam saku tinggal 1 biji doang. Jadi pas Akang Teteh mau ambil koin kedua, peluang Akang Teteh dapat emas lagi itu makin ciut, cuman 1 dari 4 alias 25%. Nah, buat tahu peluang total Akang Teteh dapat double emas, secara berurutan kita tinggal kaliin aja peluang pertama sama peluang kedua tadi. 2/5 dibagi waktu 1/4, hasilnya adalah 22/20. Kalau kita sederhanain, kita cuma 1/10 atau cuma 10%. Jadi kesimpulannya, hoki Akang Teteh harus gede banget karena kesempatan Akang Teteh cuma 1 dari 10 percobaan. Penjelasannya sudah cukup jelas sama rinci banget ya. Nah, ngomong-ngomong tentang materi peluang nih, aku boleh tanya aja nih, kalian ikut daftar SNBP kan? Iya. Nah, peluang kalian SNBP nih gimana nih pandangan kalian tentang SNBP, tentang peluang masuk unitnya, apalagi unit impian nih, bagaimana? Dari Teh Claudia mungkin atau Teh Peluang kamu udah 100% atau gimana untuk masuk impian PTN kamu? Karena di sini saya mendaftar SNBP untuk mengejar kampus yang favorit ya. Jadi secara hitungan pribadi sedikitnya peluangnya untuk masuk, tetapi semoga saja insyaallah. Dicoba dulu aja ya kira kita kan udah tahu peluangnya gimana. Kalau Teh Kayla gimana? Segitu peluangnya segitu, tapi nggak ada yang mustahil. Iya, tapi coba dulu aja. Kang Al gimana nih? Kalau boleh tahu Kang Al mau kemana nih daftar unitnya? Rencana sih kalau saya sendiri rencana mau ke PB ya. PB ke ekowisata juga. Suka jalan-jalan ya kita? Iya betul. Suka jalan-jalan healing lah istilahnya mah. Kalau buat peluangnya sih sama kayak yang lain, nggak terlalu berharap karena kalau kata orang tuh SNBP lebih ke jalur rezeki gak sih, jalur hoki. Tapi kalau dari saya sendiri insya Allah udah siap. Mungkin juga sudah cukup ya Teh podcastnya. Kita udah ada 15 menit nih sebelum penutupan. Nah, kita coba dulu lagi tagline matematika kita ya di podcast ini buat yang terakhir sebelum kita tutup. Belajar matematika bersama Tim Maman. Belajar matematika menjadi mantap. Nah, mungkin cukup sekian podcast dari kita. Mohon maaf kalau sedikit berisik, Iya, sedikit karena mungkin di luar lagi banyak orang lagi sibuk ngobrol juga. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf Bila ada kesalahan dan kekurangan. apabila